Halo semuanya, perkenalkan saya Priyanka Devi dari kelompok PT RST Manufacturing. Di sini saya akan melakukan demonstrasi bagaimana cara melakukan setting dasar sebagai admin. Tentunya pertama kali kita harus login dulu sebagai admin. Admin ini sudah dibuat dari pertama kali membuat database. Nah, selanjutnya sebagai admin kita akan menambahkan user. Untuk menambahkan user, kita akan ke settings, lalu kita pilih users and company, lalu pilih users. Nah, sebelumnya saya sudah menambahkan untuk user dengan peran akuntan, produksi. Di sini ada 2 produksi, yang satu bertugas sebagai manajer yaitu Prista produksi, yang satu bertugas sebagai staffnya. Lalu ada purchase sebagai purchasing, lalu sales dan juga warehouse. Nah, di sini saya akan memperlihatkan role yang telah saya berikan authorization-nya. Nah, di sini accountant dia akan saya berikan sebagai advisor dengan role yang paling tinggi. Lalu untuk sisanya akan saya kosongkan karena dia tidak memiliki kewenangan untuk melakukan role yang lain. Untuk website saya pilih restricted editor karena pada saat saya hanya memilih kosong, terdapat error yang meminta setidaknya role ini memiliki akses sebagai restricted editor. Lalu kita akan ke user yang lain. Sebagai admin, saya memberikan semua authorization-nya untuk semua role sebagai administrator. Ada juga yang sebagai user pada email marketing dan helpdesk sebagai manager. Lalu selanjutnya untuk pincai produksi ini yang merupakan staffnya pincai produksi. Manufacturing-nya saya berikan administrator. Ini seharusnya tidak ada. Lalu untuk Prista produksi yang merupakan manajernya pincai, ini memiliki role sebagai administrator pada manufacturing, juga restricted editor pada website. Lalu ada purchase. Purchase ini sebagai administrator pada bagian purchase. Lalu untuk sales, dia sebagai administrator pada sales. Dan juga restricted editor pada website. Dan terakhir adalah warehouse. Di sini dia bertugas sebagai administrator untuk inventory. Nah, untuk usernya segitu saja. Selanjutnya kita akan ke konfigurasi companies-nya. Sebelumnya, karena default nama company-nya tuh My Company, karena kita sudah memiliki nama company, kita ubah menjadi PT RST Manufacture. Di sini saya juga sudah menambahkan logonya. Nah, untuk address, ini kita dapatkan dari konfigurasi di kontaknya. Jadi kita klik dulu PT RST Manufacture ini. Sebelumnya saya sudah menambahkan untuk address, phone number, mobile, dan emailnya. Dapat diisi sebagai berikut sesuai dengan company profile yang sudah dibuat. Lalu saya juga menambahkan teks untuk B2B dan manufacturing. Untuk sales dan purchase, saya menambahkan sales sebagai salesperson-nya. Lalu di sini saya mengenable untuk send money-nya untuk semua bank. Dan account receivable-nya saya tambahkan piutang usaha dan
account payable-nya hutang usaha. Namun di sini terdapat kendala di mana di PT Manufacturer ini saya tidak dapat mengubah currency-nya. Misalnya saya ingin mengubah menjadi rupiah. Oh, kita coba dulu untuk save. Nah, di sini terdapat error, you cannot change the currency of the company since some journal items already exist. Jadi pada saat membuat data master data untuk journal items, kami belum menyetingnya untuk currency rupiah. Dapat dilihat di modul accounting. Oh, lagi loading, maaf. Nah, dapat dilihat di modul accounting, pada bagian journal items-nya, dapat dilihat bahwa untuk debit dan kreditnya sudah terlanjur menggunakan euro. Sepertinya untuk melakukan setting currency dari awal, kita harus menghapus ini terlebih dahulu, namun saya belum melakukannya. Kita akan kembali ke settings. Lalu companies. Nah, di sini setelah tadi menambahkan kontak di PT RST Manufacture, akan otomatis terisi di bagian company general information company ini untuk address, phone, mobile, dan emailnya. Lalu favicon-nya ini saya menggunakan logo yang sama. Untuk sosial media tidak saya tambahkan karena kami tidak memiliki sosial media yang kami buat. Halo semuanya, terdapat revisi ternyata untuk bagian users-nya. Jadi ternyata pada bagian sales ini yang mendapatkan error itu hanya bagian sales jika tidak diberikan restricted editor juga. Ini nih terdapat access right karena they will at least obtain the right untuk restricted editor sebagai sales. Nah, di sini kita akan ganti menjadi restricted editors. Lalu kita coba save. Nah, ada tambahan sales karena kita tidak memiliki role marketing. Di sini untuk berjaga-jaga pada bagian event saya tambahkan sebagai administrator. Untuk yang lainnya pada bagian website kecuali admin saya berikan akses sebagai editor and designer pada website. Yang lainnya tidak saya berikan akses. Lalu untuk bagian produksi diharuskan ternyata untuk menjadi user di bagian inventory-nya. Di sini saya menambahkan satu user lagi yaitu Webby Website Developer di mana bertugas untuk mengedit dan mempublish website-nya. Jadi wewenangnya itu sebagai editor and designer pada website dan juga manager pada helpdesk karena saya menginstal modul ekstra helpdesk pada website. Baru saja saya mengganti untuk email perusahaannya agar memenuhi kriteria pada pembuatan email. Jadi kita akan ke users and company, lalu kita lihat companies-nya. Nah, di sini saya menggantinya menjadi pt.rstmanufacture@gmail.com dan emailnya sudah saya buat secara real sehingga nanti bisa digunakan untuk proses transaksi.
Untuk konfigurasi user dan companies dengan role admin cukup sekian. Semoga video ini dapat membantu Anda yang sedang menonton videonya.